Wa qala ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, pasti Allah Maha mengetahui. Jadi kita berbuat baik aja. Ada yang tahu, biasa saja. Nggak ada yang tahu, biasa saja. Kalau ada yang tahu, ya nanti akan ada impact buat kita. Ada sesuatu yang kita terima, entah pujian, dan itu nggak usah ditolak, biasa saja. Kalaupun kebaikan yang nggak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Jadi berbuat baik saja. Ada atau tidak ada orang, diketahui atau tidak diketahui, tugas kita berbuat baik. Lagi-lagi agama hadir mengingatkan kita. Karena untuk berbuat baik itu motivasinya, ya, Anda mau mancing karena janjikan atau ada gambaran akan dapat ikan. Anda mau dagang karena menjanjikan atau ada gambaran akan dapat untung. Anda mau melakukan ini karena ada sesuatu yang akan Anda peroleh. Berbuat baik apa? Nah, berbuat baik itu nanti kita lakukan saja. Apa yang kemudian kita dapat terserah Tuhan. Fa innallaha bihi alim. Ada atau tidak ada orang yang tahu, Allah pasti tahu. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol al muslimu akhul muslim. Orang yang beriman adalah saudara orang yang beriman. Anda adalah saudara saya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, Pak SBY adalah saudara saya. Semua orang-orang hebat yang Anda kagumi, selama dia beriman, dia adalah saudara kita. Jadi teman-teman, Anda itu punya saudara, jumlahnya nggak akan banyak, karena saudara ikatannya nggak apa aja. Ikatan saudara itu yang lumrah dibangun atas kesamaan emak dan kesamaan bapak. Maka saudara Anda nggak akan banyak. Saudara Anda ya orangnya itu segitu-gitu saja. Tetapi ketika Anda beriman, tiba-tiba saja semua orang yang hidup di dunia ini dan memiliki keimanan yang sama jadi saudara kita. Asik loh. Nanti ketika Anda berada di satu tempat, kemudian Anda tidak punya kenalan, tapi gara-gara Anda punya iman dan ketemu orang yang beriman, dia menjadi saudara kita. Di waktu yang sama ketika Anda melihat siapapun orangnya, mungkin dia kesusahan atau kerepotan, tapi dia beriman, dia saudara kita. Dan menolong saudara tidak berat. Yang berat itu menolong orang yang bukan saudara. Ternyata oleh Nabi dinyatakan semua orang yang beriman bersaudara, maka seharusnya kita tidak berat menolong orang lain. Ketika itu terjadi, teman-teman, Anda akan mendapat perlakuan yang sama. La yadlimuhu, jangan ada yang menzolimi saudaranya. Wala yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Orang yang suka menolong orang, membantu memenuhi kebutuhannya, pasti Allah cukupi kebutuhannya. Saya tidak bisa bercerita banyak, saya bercerita yang saya tahu, bahwa orang-orang yang membantu orang lain itu Allah berikan kecukupan. Bukan dalam artian hartanya melimpah, tetapi kayaknya cukup aja, bahagia aja. Dan itu ternyata yang kita butuhkan. Bayangkan ada orang punya harta 1 miliar tapi ternyata kebutuhannya 2 miliar, minus dia. Tapi ada orang yang punya harta 1 miliar ternyata butuhnya cuma 900 juta, dia punya kelebihan 100 juta. Nah, Allah itu akan memenuhi kita, bukan dalam konteks tiba-tiba uang kita banyak, tetapi tiba-tiba cukup dan cukup. Banyak ceritanya, banyak. Akan ada banyak sekali orang-orang yang mau merepotkan diri membantu orang lain, tiba-tiba dia waktunya berkurang untuk urus dirinya sendiri, nanti Allah yang akan membantu. Karena teorinya sederhana, kalau Anda bantu orang lain pasti ingin membantu Anda. Dan kapan ada kesempatan dia bisa bantu, dia pasti bantu. Orang-orang yang pernah berbuat baik pada Anda tidak akan berat membantu dia. Semakin banyak orang yang Anda bantu, semakin banyak orang yang akan siap membantu Anda. Kira-kira begitu. Karena man farroja wa man farroja an muslimin kurbatan farrojallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang suka menghilangkan kesusahan orang lain di akhirat pasti kesusahannya hilang. Semakin banyak kita menghilangkan kesusahan orang lain, semakin banyak kesusahan kita di akhirat hilang. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun orang yang menutupi aib orang lain, maka Allah pasti tutupi aibnya di hari kiamat. Baik,
Masih saya bacakan hadisnya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini hadisnya mirip dengan yang pertama. Artinya bahwa Nabi menyampaikan pesan ini berkali-kali, teman-teman. Dalam kondisi di mana sahabat Nabi relatif sudah menjadi orang-orang yang baik karena mendapat ajaran dari Nabi, tapi Nabi ulang-ulang dengan redaksional yang berbeda-beda. Mirip-mirip ini. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang suka membuat kemudahan pasti hidupnya mudah di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba saja ada solusi, tiba-tiba ada solusi. Kadang-kadang orang-orang orang-orang kayak kita ini, santri-santri ini, nggak kebayang akan begini, nggak kebayang akan begitu, kok bisa? Ini ada yang dari luar Jawa nggak sih? Angkat tangan. Dari Bekasi ya? Bekasi masih di Jawa ya? Saya orang Bekasi soalnya. Itu saya nggak tahu ketika Anda kecil kebayang nggak Anda akan berada di Jakarta menjadi murid Pak Kures. Nggak kebayang ya? Iya. Tiba-tiba ada gitu. Dan mungkin bukan Anda yang berbuat baik, tapi orang tua Anda. Sehingga dalam kondisi tertentu orang tua Anda pengen anaknya pinter, nggak punya duit, dapat beasiswa dari Pak Kures. Kebayang nggak sih kayak gitu? Nanti Anda melakukan hal yang sama, Anda menjadi baik, anak Anda akan diberikan kemudahan oleh Tuhan, banyak hal. Jadi hadis ini untuk kita. Kita adalah hasil kebaikan orang tua kita, sehingga ya kayaknya sih asik-asik aja hidup kita ini. Maka kita harus menjadi orang baik sehingga anak kita mendapatkan kemudahan yang banyak dari Allah. Yang kaya-kaya dulu kayaknya nggak bisa deh, ternyata bisa. Atau jangan-jangan dari TK udah kebayang saya akan ke PSG di Jakarta. Dari TK udah punya cita-cita menjadi santri PSG. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhih. Allah akan selalu membantu orang selama dia senang membantu orang lain. Keinginan membantu kadang-kadang nggak bisa diwujudkan, cuma pengen doang. Ya kadang-kadang kita punya keterbatasan, jadi nggak bisa bantu. Tapi kita pengen bantu, dan orang yang seperti ini pasti akan diberi kemudahan. Lagi-lagi jangan melihat kemudahan itu berarti uangnya banyak, ininya kendaraannya bagus, bukan. Tapi tiba-tiba aja cukup yang dia miliki membahagiakan gitu. Oke, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang gampang dimudahkan Allah mencari ilmu, artinya dia dimudahkan masuk surga. Karena cara masuk surga Anda harus berilmu. Anda mau jadi suami yang baik, istri yang baik, ada ilmunya. Anda mau baca Quran dengan benar, Anda harus punya ilmunya. Anda mau sholat yang baik, ada ilmunya. Tiba-tiba Anda dimudahkan belajar, maka Anda sedang dimudahkan masuk surga. Ini Anda ketika baca hadis ini Anda ngerasa GR nggak sih? Saya banget ini Nabi. Saya banget ini Nabi.